Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Kemarin sudah keluar nih Perpres barunya nih, Perpres 12 tahun 2021 atau Perpres 1221. Mantap namanya nih. Yang merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 pengadaan barang jasa. Nah, ini bukan sosialisasi ya. Ini saya pengen ngecek aja, jadi sambil ngecek apakah yang draft kemarin itu munculnya sama tidak dengan Perpres yang sekarang. Nah, sambil ngecek ya kita tuangkan dalam video ini ya. Jadi ini bukan sosialisasi Perpres 1221 ya. Jadi hanya sekedar memvideokan tugas saya ataupun memvideokan klarifikasi yang saya lakukan dari draft yang sudah ada, apakah sudah sesuai atau belum dengan Perpres yang sudah muncul. Oke, saya tidak akan lama di video ini. Kita akan coba lihat poin-poin pentingnya saja. Kalau redaksional ataupun hal-hal yang tidak terlalu signifikan bisa dilihat pada video sebelumnya ya, yang terkait draft final dari perubahan Perpres ini. Baik, kita mulai ya. Kita lihat lagi dasar dan pokok perubahan, yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ada hasil implementasi atau hasil evaluasi dari implementasi peraturan yang ada, kemudian dari serap aspirasi, dan perubahan-perubahan redaksional. Undang-Undang Cipta Kerja yang signifikan mendorong ataupun memasukkan koperasi dan usaha mikro kecil. Nah, ini paket sampai dengan 15 miliar khusus untuk usaha kecil. Kemudian terkait jasa konstruksi, kemudian hasil evaluasi implementasi aturan, ada terkait sumber daya manusia dan kelembagaan, ada produksi dalam negeri, penyebutan merek ya dalam hal tender cepat ya. Kemudian terkait ramah lingkungan dan Dewan Sengketa Konstruksi. Kemudian dari hasil serap aspirasi ada terkait pelaku pengadaan, kemudian terkait pengadaan barang jasa di APBD, kemudian PPHP ataupun pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dihapus, dan redaksional terkait istilah asing, singkatan ya, dan istilah-istilah lainnya. Nah, ini yang mendasari pokok-pokok perubahan dari Perpres 16 2018. Oke, kita lihat apa saja perubahannya. Sebetulnya hampir sama ya, 99,9% sama dengan draftnya, hanya sedikit aja, tapi tidak terlalu signifikan sih, ada temuan saya. Nah, kita lihat bahwasannya ini dari beberapa bab, dari 12 bab ya, ini sama juga, hampir semua bab dirubah kecuali bab 6 ya. Nah, pertama di bab 1 ketentuan umum, ini terutama di pasal 1 ya, ini pasal 1 ketentuan umum. Nah, ini masih sama juga ya, cuma ada tambahannya pasal 50 sebetulnya, nanti kita lihat ya. Nah, pertama di angka 10A. Angka 10A. Nah, ini ada penambahan disisipkan hasil dari serap aspirasi. Nah, ini penyebutan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Ini kenapa dimunculkan? Ini ngambil dari PP 12 2019, pengelolaan keuangan daerah, mempertegas peran PPTK. Oke, di lapangan nantinya PPTK yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, ini dasarnya dimunculkan di sini. Oke, jadi kalau dilihat perbandingannya, sebentar. Nah, ini ada penambahan pada angka 10A ya. Selanjutnya ada angka 12. Angka 12 di pasal 1. Nah, ini tidak terlalu signifikan ya. Ini terkait, nah ini asalnya pimpinan UKPBJ menjadi kepala UKPBJ. Kita lihat angka 12, nah ini ya. Angka 12 asalnya pimpinan UKPBJ dirubah menjadi kepala UKPBJ. Nah, di sini aja perubahannya ya. Oke.
Selanjutnya itu redaksional ya. Selanjutnya angka 14 dan 15 ini dihapus pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan. Kenapa dihapus? Peran kecil, banyak disalahkan, kesalahan penerapan peran di lapangan. Jadi ini pasal 14 dan 15 ya. PJ, PHP, dan PPHP ini dihapus. Ini 14, 15 dihapus. Selanjutnya angka 18. Angka 18 ini jadi istilah pengelola diganti menjadi sumber daya manusia pengadaan barang jasa pemerintah adalah aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara, ASN dan non ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi asalnya pengelola dirubah menjadi sumber daya manusia pengadaan yang terdiri dari ASN dan non ASN. Itu pasal 18-nya. Kemudian disisipkan pasal 18A dan pasal 18B. Nah, ini untuk mengakomodir JF pengelola PBJ yang dapat diisi oleh P3K di 18A dan 18B untuk mengakomodir lembaga negara seperti TNI, Polri, Bakamla, BNPB, dan sebagainya. Ya. Jadi 18B ini Japung fungsional pengelola pengadaan barang jasa, yang selanjutnya disebut pengelola pengadaan barang jasa adalah aparatur sipil negara ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang jasa. 18B, personil selain pejabat fungsional yang di atas, yang selanjutnya disebut personil lainnya. Jadi ada personil lainnya adalah ASN, nah ditambahkan prajurit TNI, dan anggota kepolisian negara Indonesia yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Oke, ini di angka 18 pasal 1. Kita lihat 18 asalnya pengelola pengadaan, sekarang menjadi sumber daya manusia pengadaan. Tambahkan 18A terkait pejabat fungsional pengelola pengadaan. Kemudian ada 18B terkait personil selain pejabat fungsional pengadaan atau disebut personil lainnya. Nah, ini. Angka 27. Angka 27 ini penyesuaian dengan definisi pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pelaku usaha, nah dipersingkat sesuai UU Cipta Kerja, adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Pasal 27 dirubah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya angka 29A ditambahkan ya, terkait terkait produk. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang menyesuaikan dengan definisi lainnya. Nah, di sini ada 29A ditambahkan. 29A ditambahkan. Angka 29A ditambahkan. Selanjutnya angka 32. Nah, ini redaksional ya, sedikit aja. Ini ininya saja, stripnya aja hilang. Oke. Nah, sedikit beda. Selanjutnya angka 33. Definisi HPS. Nah, ini terlalu banyak atribut dalam HPS, nanti dalam pasalnya juga ada perubahan. Ditambahkan dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Tambahkan yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Angka 35. Nah, ini ada istilah toko daring. Toko daring ya, termasuk e-purchasing ya. Nah, jadi e-purchasing adalah tata cara pemilihan barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. E-purchasing adalah pemilihan barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Nah, ini tambahannya. Jadi ada tambahan atau toko daring. Angka 47 dihapus. Angka 47 ini dihapus. Nah. Jadi tidak ada lagi istilah usaha menengah. Angka 50 ini ditambahkan dan sosial, ini terkait pengadaan berkelanjutan.
adalah pengadaan barang jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk KLPD sebagai pengguna, tapi juga untuk masyarakat, serta signifikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, di sini ada ditambahkan dan sosial. Sebelumnya di sini tidak ada ya, tuh, terhadap lingkungan. Nah, di sini tambahkan dan sosial. Angka 54 ditambahkan istilah toko daring. Toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring. Semula hanya sampai angka 53, nah, sekarang ada tambahan 54 terkait toko daring. Ya. Adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring. Bab 2 ini di pasal 4. Pasal 4 terkait tujuan pengadaan barang jasa. Tujuan pengadaan barang jasa ini apa saja yang dirubah? Nah, pertama dalam tujuan jumlah menjadi kuantitas. Di A ya, bagian A, bagian C usaha menengah menjadi koperasi, kemudian ditambahkan huruf G dan H. Ini dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini semangat di Undang-Undang Cipta Kerja terkait koperasi dan perluasan kesempatan berusaha. Kemudian yang mendorongnya diganti menjadi mewujudkan dan meningkatkan, karena sudah mulai ini ya, maka diganti dengan mewujudkan dan meningkatkan. Semula ini jumlah ya, dirubah menjadi kuantitas, kemudian mendorong ini dirubah menjadi mewujudkan dan meningkatkan. Kemudian tadi usaha menengah ini yang C diganti menjadi koperasi. Bab 3 pelaku pengadaan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama pasal 8. Pasal 8 dari serap aspirasi huruf G pelaku pengadaan PJ PPHP ini dihapus. Peranannya kecil, banyak disalahkan dalam keserahan penerapan peran di lapangan. Nah, ini asalnya ada PJ PPHP. Nah, ini dihapus. Dihapus PJ PPHP. Kita lanjut ya, pasal 9. Ini terkait pengguna anggaran. Nah, ini diubah dari serap aspirasi ya. Nah, kewenangan ini alasannya kewenangan PA terkait daftar hitam dikumpulkan di pasal ini. F1 menetapkan sanksi daftar hitam. Nah, ada penambahan. Kemudian huruf I dihapus terkait menetapkan PJPHP karena sudah tidak relevan ya, sudah dihapus di atas. Kemudian di ayat 3 PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai huruf F1, tadi kan ada F1 ya, kepada KPA. PA pertama koreksi perubahannya adalah ada penambahan pasal F1 ini. F1 terkait daftar hitam ya. Kemudian dihapus terkait F ini redaksional huruf F menjadi huruf F1. Selanjutnya ayat pasal 10. Selanjutnya pasal 10 ini pada KPA ya. Nah, kenapa perubahannya? Di APBD KPA pada prinsipnya sebagai PPK, kemudian tidak kondisional tapi merupakan pilihan. KPA eksposio rangkap jabatan, PPK mempunyai kewenangan khusus. Nah, ini ayat 5 dirubah ya, ada yang dihapus. Jadi tidak ada opsional dalam hal personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK. KPA dapat merangkap sebagai PPK, tapi langsung aja KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Jadi ininya kondisionalnya dihapus. Nah, dihapus. Langsung perubahan. Ini ada state untuk APBD ya. Selanjutnya pasal 11 terkait PPK.
Nah, ini salah satu perubahan signifikannya adalah menyesuaikan dengan aturan untuk APBD ya. Nah, pertama ini di huruf B ya, ada perubahan huruf O dan huruf P. Kemudian ayat 3 dan ayat 4 ini dirubah. Kita lihat perubahannya bagaimana. Pertama huruf B, tambahan terkait konsolidasi. Ini ada tambahan di huruf O dan P-nya, yaitu menetapkan tim ahli dan menetapkan SPPBJ. Sebetulnya sudah dilakukan ya. Jadi lebih dieksplisitkan lah di Perpres ini. Ayat 3 ayat 4-nya, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja APBD, PA atau KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Kemudian angka 4-nya, PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana ayat tadi wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Ayat 3 ini dirubah, plus ada tambahan ayat 4. Nah, ini perubahannya. Ini untuk APBD ya, menugaskan PPTK. Nah, PPTK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Persyaratan kompetensi PPK berarti ini di atas dasar ya. Oke, ini pasal 11. Selanjutnya pasal 13. Pasal 13 terkait Pokja. Ditambahkan di purchasing, kecuali purchasing dan pengadaan langsung. Ini sudah jelas ya, ini statement di penguatan aja, redaksional ya. Sebetulnya realnya sudah dilakukan. Pada ayat 1, kemudian B dihapus. Kemudian ayat 4, Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Nah, ini redaksional, asalnya tim atau tenaga ahli redaksional. Ini penguatan dan redaksional ya, kita lihat. 113. Nah, ini ditambahkan kecuali purchasing pengadaan langsung. Kemudian yang B ini dihapus. Yang B ini dihapus. Terkait katalog elektronik dihapus ya. Nah, ini. Di katalog elektronik nanti diatur di Perlem ya. Kemudian nah yang ayat 4-nya ini redaksional, ditambahkan tim ahli ya, tambahkan ini sedikit redaksional. Selanjutnya pasal 15 dihapus terkait PJ PPHP. Terkait PJ PPHP dihapus. Oke. Oke. Satu lagi untuk bab 3 pelaku, yaitu pasal 16. Pasal 16 ditambah ayat 5. Ini untuk menambahkan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini pasal 16 asalnya 4 ayat, sekarang ditambahkan ayat 5. Nah, ini. Penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Selanjutnya masuk ke bab 4 perencanaan pengadaan. Ini satu pasal yang berubah, yaitu pasal 19. Nah, ini terkait penyebutan merek pada tender cepat dihapus. Bukan tender cepat yang dihapus ya. Ini beberapa pertanyaan yang masuk bertanya, Pak, apa betul nggak tender cepat dihapus? Bukan tender cepatnya, tapi penyebutan merek pada tender cepat dihapus. Ini perubahan kebijakan ya. Nah, ini terkait spesifikasi ya. Pasal 19 terkait spesifikasi. Alasannya apa? Ini karena tender cepat menjadi fasilitator yang ingin merek tertentu. Tapi bukan berarti tidak boleh menyebut merek ya. Yang penting bisa sesuai dengan pasal 19 terkait merek. Saya ulangi, bukan berarti tidak boleh menyebut merek ya. Yang penting memenuhi persyaratan penyebutan merek, maka dengan metode apapun boleh menyebut merek. Kemudian kata menggunakan, memaksimalkan dihapus ya, menjadi seperti ini. PPK dalam menyusun spek teknis KAK barang jasa
Nah, harus diperhatikan produk dalam negeri, produk sertifikat SNI, mikro kecil, koperasi, dan PDN, serta produk ramah lingkungan. Kemudian pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan sepanjang tersedia. Produk ramah lingkungan menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan. Menggunakan ini ya dirubah memaksimalkan ya jadi hilang ya. Jadi langsung ini produk dalam negeri. Nah ini langsung sini. Ya, langsung produk dalam negeri SNI mikro kecil ya dan ditambahkan dengan ramah lingkungan. Nah, kemudian ini dalam penyebutan dalam penyusunan spesifikasi, nah ini barang jasa dalam tender cepat ini. Nah, ini barang jasa dalam tender cepat ini dihilangkan ya. Dihilangkan, itu tidak ada. Jadi, tapi bukan berarti tidak boleh menyebut merek ya. Dalam artian kalau memang memenuhi persyaratan ini, ya pasal 19 ayat 2, ya silahkan bisa menyebutkan merek gitu ya. Gitu. Ayat 3 sama ayat 4-nya dirubah. Menyesuaikan dengan peraturan terkait ramah lingkungan. Jadi ada barang jasa yang berlabel ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke bab 5, persiapan pengadaan barang jasa. Nah, ini lumayan pasalnya banyak berubah nih. Pertama pasal 26, ini banyak redaksional ya. Pertama HPS. Nah, ini terkait terlalu banyak atribut terkait HPS, nilai total rincian. Nah, ini dirubah menjadi lebih simpel. Ayat 2, 3, 4. Ayat 2, nilai HPS bersifat tidak rahasia. Rincian HPS bersifat rahasia. 4 dihapus. Kemudian lebih rendah menjadi kurang dari di 5C-nya. Pasal 26 terkait HPS ini. Nah, ini yang ayat 2 ya. Ayat 2 disederhanakan, ayat 3 disederhanakan. Ayat 4 ini dihapus ya. Ayat 4 dihapus. Nah, ini yang banyak jadi miss ini di lapangan. Ayat 4 dihapus. Total HPS merupakan hasil perhitungan apa ditambah dengan PN dihapus ya. Oke, terus ditambahkan satu lagi tadi, nah ini lebih rendah menjadi kurang dari. Oke. Itu ya pasal 26 ya terkait HPS. Jadi tidak ada lagi istilah total HPS. Jadi satu istilah saja nilai HPS gitu. Redaksional. Pasal 27, nah ini terkait kontrak ini ya. Terkait kontrak, ini beberapa jenis kontrak ditambahkan ya. Ditambahkan ada kontrak biaya plus imbalan, turnkey istilahnya menjadi putar kunci. Kemudian ada pembedaan untuk kontrak jasa konsultansi antara konstruksi dengan non-konstruksi. Nah, selanjutnya ini istilah-istilahnya. Biaya plus imbalan. Sebelumnya tidak ada nih. Kemudian ini kontrak turnkey. Nah ini konstruksi bisa sendiri ya. Nah, ada putar kunci istilahnya. Oke. Kemudian juga ada pemisahan sendiri untuk konsultan sendiri ya. Konsultan konstruksi maaf. Kemudian baru istilah-istilahnya turnkey atau putar kunci itu apa. Terus kontrak biaya plus itu apa? Sini dijelaskan. Oke. Jadi ada tambahan terkait kontrak biaya plus. Kemudian ada tambahan terkait kontrak untuk konstruksi ya, berbeda. Itu pasal 27. Selanjutnya ditambahkan 27A. Ditambahkan 27A, nah dalam artian ini PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud pasal 27 tadi sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi bisa menggunakan jenis kontrak yang lain. PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana tadi harus memperhatikan prinsip efektif, efisien efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahkan ya, ditambahkan pasal 27A.
Selanjutnya pasal 28 ini redaksional juga. Maksudnya ini kadang-kadang masing daerah bisa beda bukti dukungnya. Jadi ketentuan mengenai bukti dukung untuk masing-masing bentuk kontrak yang tadi ya disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan atau Kemendagri. Itu pasal 28 ditambahkan. Kemudian pasal 30. Pasal 20 ini terkait jaminan ya. Kayak disisipkan ayat 2A. Disisipkan ayat 2A apa? 2A terkait jaminan penawaran pada ayat 1A untuk konstruksi dan terintegrasi. Nah, ditambahkan itu. Kemudian jangka sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ditambahkan itu ya. Nah, ini. Kemudian sedikit ini adalah jadi merupakan sedikit redaksional pasal 30. Pasal 31 juga redaksional. Jadi total HPS, ini totalnya dicoret, yang ada nilai HPS saja. Di dalam pasal jaminan. Ini tidak terlalu prinsip ya. Bisa kita percepat ya. Ini juga sama nih. Pasal 32 terkait jaminan sanggah banding, ini redaksional. Terkait total HPS ya dan ayat yang berubah. Ini nggak masalah ya. Pasal 33 juga ini ya redaksional, jaminan pelaksanaan yang terkait nilai total HPS dan hilang adalah. Ini nggak terlalu prinsip ya. Masalah ini. Pasal 38, nah ini ditambahkan toko daring. Jadi dalam e-purchasing itu termasuk katalog elektronik dan toko daring. Oke, jadi purchasing adalah dilaksanakan untuk barang konstruksi lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Selanjutnya, nah ini ditambahkan huruf I. Nah, pasal 38 ini terkait metode pemilihan penyedia, ada tambahan pada kriteria untuk penunjukan langsung. Penambahannya ini pada huruf I nih. Nah, di sini sebelumnya sampai H. Nah, kriteria penunjukan langsung ini ditambahkan dengan pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang jasa, konstruksi jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, ini sebetulnya juga sudah dilakukan sih ya. Nah, ini dipertegas. Huruf I ditambahkan. Nah, kemudian ayat 6-nya terkait tender cepat ya. Itu memperkuat tadi. Jadi tender cepat dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf B dan C. Jadi masih bisa nyebut merek asal ya sesuai dengan pasal 19 terkait penyebutan merek dalam spesifikasi itu ya. Tuh, jadi masih bisa tender cepat menyebutkan merek asal memang sesuai dengan kriteria penyebutan merek di pasal 19 tadi. Pasal 39 ini perubahan ya untuk evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. Nah, digunakan untuk barang, jadi hanya untuk barang saja ya, untuk barang saja. Nah, ini pasal 39, semula ini biaya selama umur ekonomis itu untuk barang, konstruksi jasa lainnya. Nah, sekarang hanya untuk barang saja. Pasal terakhir dalam persiapan bab 5 yaitu pasal 41 ya. Ini untuk kriteria penunjukan langsung jasa konsultan. Ini ada amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Jadi jasa konsultan ini terkait penunjukan langsung ditambahkan EFGH ya, kriteria penunjukan langsungnya. Nah, ini adalah kriteria penunjukan langsung untuk konsultan. Sebelumnya hanya sampai dengan D ya. Nah, sekarang ditambahkan EFGH, yaitu untuk seleksi ulang yang gagal, kemudian terjadi pemutusan kontrak, kemudian rahasia, kemudian jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi boleh silakan melakukan penunjukan langsung. Bab 6 pelaksanaan swakelola tidak ada perubahan. Kemudian bab 7 ini ada 3 pasal. Hampir semuanya redaksional. Ini pasal 50 redaksional ini sedikit ya.
Ini hanya hilang terkait tanda cepat. Ini SPK menjadi surat perintah kerja. Tidak signifikan lah, bisa kita skip. Pasal 51, nah ini pasal 51 ini ada redaksional KKN ini ya, dipanjangkan ya. Kemudian nah ini ada penambahan ketentuan ayat 3 terkait tanda cepat gagal. Nah ini tanda cepat gagal dalam hal apa ya? Jadi tidak ada peserta atau hanya satu peserta yang menyampaikan penawaran, cadangan, tidak ada menghadiri verifikasi, ada kesalahan dalam dokumen pemilihan, peserta KKN, peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, KKN yang melambatkan Pokja atau PPK ya. Nah, kemudian ditambahkan tindak lanjut tanda seleksi gagal ini redaksional ya. Redaksional saja. Asalnya evaluasi penawaran ulang menjadi evaluasi ulang ya. Nah, ini redaksional terkait huruf B ya. Oke, selanjutnya di ayat 9 ini tender seleksi ulang sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf C. Ayat 6 huruf C itu adalah ya tender seleksi ulang dilakukan untuk tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud ayat 2 B sampai I. Ayat 2 B sampai I. Nah, jadi ayat 2 B sampai I maka dilakukan tender seleksi ulang ya. Tapi kalau A-nya ini tentunya evaluasi ulang ya berarti ya. Gitu. Kemudian ditambahkan ini dirubah ayat 10-nya tindak lanjut dari tender cepat gagal melakukan Pokja pemilihan melakukan review penyebab tender gagal, tender cepat ya, dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti pemilihan lain sebagaimana diatur di pasal 38. Jadi kalau ada tender cepat gagal ya, maka dilakukan review kegagalannya, bisa melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan. Nah, ini pasal 51 ya. Kemudian satu lagi pasal 58. Pasal 58 ini ya, terkait PJPPHP ini hilang ya ayat 2-nya ya. Jadi langsung ke ayat 3 ini. Kemudian pengadaan khusus pasal 61. Ini terkait penambahan BLUD ya. Asalnya hanya BLU, ini tambahkan BLUD ini ya. Sederhana ini ya. Selanjutnya, nah ini yang seru nih. Seru nih terkait bab 9 usaha kecil, PDN dan pengadaan berkelanjutan. Terutama, nah ini di pasal 65 nih. Pasal 65, nah silahkan ini signifikan perubahannya. Pertama, KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dan hasil produksi dalam negeri. KLPD sebagaimana dimaksud ayat 2 tadi mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja. 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa KLPD. Ayat 4, paket pengadaan barang konstruksi lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar untuk usaha kecil dan koperasi. Dulunya 2,5 miliar, sekarang 15 miliar. Nah, ini yang mantap ini. Ayat 5, nilai pagu anggaran pengadaan sebagai dimaksud ayat 4 dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Jadi kalau nggak ada yang bisa usaha kecil koperasi baru ke non kecil. Oke, selanjutnya pengaturan-pengaturan lainnya silahkan dibaca sendiri ya. Yang paling signifikan itu pasal 65. 66 ini akomodir undang-undang cipta kerja disisipkan 3A. 3A, oh ini kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam tahapan perencanaan, pengadaan, persiapan, dan penyedia. Jadi masalah PDN ini bukan hanya dalam pemilihan penyedia ya, tapi mulai dari perencanaan ini. Yang lainnya redaksional ini. Yang lainnya redaksional. Pasal 67 terkait prediksi harga ini redaksional. Ini biar lebih nyaman aja bacanya, disatukan dalam satu ayat ini.
Oke, ini redaksional isinya sama ini. Nah, ini terkait bab 9, usaha kecil PDN dan pengadaan berkelanjutan. Kemudian pengadaan barang jasa secara elektronik ada pasal 72 dan disisipkan 72A. Pasal 72 apa ini? Nah, ini terkait katalog elektronik dihapus ayat 4 ya. Jadi nanti akan ada pelem tersendiri. Oke, ini juga sama. Pengelolaan katalog elektronik dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau LKPP. Oke. Jadi pemilihan produk diganti menjadi pengelolaan katalog elektronik. Kemudian ditambahkan 72A. Nah, ini terkait barang jasa yang ditransaksikan oleh toko daring. Kriterianya standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko rendah, harga sudah terbentuk di pasar. Tuh, barang jasa yang tadi yang nomor 1 itu, ayat 1 tidak ditayangkan dalam katalog elektronik. Nanti akan ada pelem terkait toko daring ini. Nanti pasal 72A. Kemudian bab 11 SDM. Nah, ini pengaturannya ada 2 ayat yang dirubah plus ada tambahan 74A, 74B. Nah, ini pasal 74 ini merubah secara signifikan ya pasal 74. Jadi intinya sumber daya manusia pengadaan ada 3 sekarang. SDM pengelola, SDM perancang kebijakan, SDM pendukung ekosistem. Oke. Silahkan baca sendiri lah ya. Panjang ini. Intinya sekarang bukan hanya pengelola pengadaan, tapi ada 3 tadi ya. Ada 3 tadi. Nah ini kalau boleh digambarkan. Nah ini SDM itu ada pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan, dan pendukung ekosistem pengadaan. Nah, siapa-siapanya silahkan dibaca, pengaturannya ada di 74A dan 74B yang baru nih ya. Ini juga sudah mendukung untuk personil lainnya yang ada di TNI Polri serta pengaturan sertifikasinya ya. Ya pada intinya sih kalau memang belum ada yang kompetensi ya terkait sertifikasi kompetensi ya ini minimal tingkat dasar lah itu ya harus ada ya. Tuh. Kemudian pasal 75 ada penambahan ayat 3A. Nah, ini terkait kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang jasa. Kompetensi jabatan. Nah, ini berarti UKPBJ harus ada persyaratan kompetensinya nih. Kemudian ditambahkan ayat 6, 5, 6, 7. Ini terkait pembentukan UKPBJ. Nah ini 5, 6, 7-nya nih. Dikecualikan pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk UKPBJ. Pengecualian UKPBJ ini ya. Silahkan dibaca. Kemudian terakhir pengawasan, pengaduan sanksi dan pelayanan hukum. Ini pertama redaksional ini. Redaksional biar lebih enak bacanya terkait sanksi ya. Pasal 78. Pasal 80. Nah, ini juga redaksional KKN dipanjangkan serta mengundurkan diri ataunya dihilangkan karena ya kalau mengundurkan diri berarti tidak tanda tangan kontrak ya. Make sense ini. Redaksional. Pasal 82 terkait PJP PHP dihapuskan. Pasal 83 terkait daftar hitam, PAKPA menayangkan informasi peserta pemilu penyidik dikarenakan sebagai daftar hitam dalam daftar nasional, berarti PAKPA yang menayangkan. Kemudian nah ini untuk mengakomodir Undang-Undang Cipta Kerja terkait Dewan Sengketa Konstruksi ya. Yang di LKPP masih ada ya, ditambahkan dengan Dewan Sengketa Konstruksi. Ini yang cukup signifikan terkait Dewan Sengketa Konstruksi nanti diatur oleh Permen PU tentunya ini. Oke.
Terakhir ini ada pasal Romawi 2 ini, nah, terkait pemberlakuan ya. Pemberlakuannya. Nah, ini ada tanggal 31 Desember 2023 terkait sertifikat kompetensi untuk personil lainnya, terkait pengelolaan layanan penggaris elektronik yang terpisah. Ini 31 Desember 2023. Kemudian Permen PU masih berlaku ya. Nah, nanti akan diterbitkan PLM LKPP terkait pengadaan konstruksi. Nah, selama belum ada PLM LKPP terkait pengadaan konstruksi atau konsultan konstruksi atau konstruksi terintegrasi, maka Permen PU masih berlaku. Terakhir, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian ya, terima kasih sudah menemani saya mempelajari Perpres ini. Jadi ini bukan sosialisasi ya, ini hanya memvideokan saya mempelajari Perpres yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sehat selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.